Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke, analisa yang berbasis pada pengalaman saya pulih stroke. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang Stroke Civil Society. Kenapa saya ingin mengangkat tema ini? Karena menurut saya penting. Karena sekarang ini ada fenomena banyaknya muncul komunitas-komunitas terkait stroke. Bukan hanya terkait komunitas, tetapi juga banyak yang membuat badan hukum untuk orang stroke. Tapi baiklah, kita tidak ingin membahas tentang fenomena itu, tetapi kita ingin membahas dulu tentang apa itu civil society. Civil society adalah sesuai dengan konvensi yang pernah dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa negara berperadaban harus punya 3 komponen dasar, yaitu yang pertama capital state atau state capital, atau yang kita sebut dengan modal negara, yaitu pemerintahan dari mulai presiden hingga RT, lembaga-lembaga negara dan seterusnya. Itu adalah state capital. Kemudian yang kedua adalah finance capital, yaitu dunia usaha, dari mulai bisnis, pengusaha, perbankan dan seterusnya. Itu adalah 2 komponen dasar yang sangat penting bagi terselenggaranya sebuah negara modern. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah sosial kapital, yaitu modal sosial. Apa itu modal sosial? Yaitu organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti misalnya ormas atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Itulah disebut juga non-government organization atau organisasi non-pemerintah. 3 komponen dasar inilah yang menunjang terbangunnya sebuah masyarakat modern berperadaban. Karena apa? Karena sipil itu diambil dari kata civilization atau peradaban, bukan civilian. Kalau civilian itu artinya orang sipil. Nah, dalam politik kadang-kadang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dibenturkan antara civil society dengan pemerintah. Dikonotasikan ketika itu civil society adalah masyarakat sipil, sementara pemerintah ketika itu adalah masyarakat yang dipimpin oleh militer atau ABRI ketika itu. Padahal civil society adalah masyarakat berperadaban yang saya sudah sampaikan ciri-cirinya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan stroke civil society? Mengapa kita membahas ini? Karena menurut saya cukup penting agar tidak terjadi salah kaprah. Orang mau membuat organisasi tentang stroke, membuat lembaga tentang stroke, jangan salah kaprah. Jangan-jangan nanti malah menjadi beban sosial orang-orang stroke. Modal sosial itu sama seperti saya umpamakan begini. Masyarakat itu atau orang-orang stroke itu sama juga seperti daging. Tahu daging? Daging yang banyak itu menumpuk di lantai. Dia tidak berdaya. Nah, yang menegakkan itu adalah civil society. Ditegakkan sebagai tulang untuk menegakkan. Nah, ketika kita menghadapi situasi di mana orang-orang stroke sekarang ini lemah, terlalu banyak versi tentang stroke. Ada yang mengatakan stroke itu karena hipertensi, padahal faktanya orang yang tidak hipertensi atau orang yang punya riwayat tekanan darah rendah juga terkena stroke. Ada yang bilang karena merokok, ada yang bilang karena kurang minum air putih.
Terlalu banyak versi. Bahkan yang menjadi problem keresahan kita adalah karena versi itu kemudian dijadikan katakan untuk menjadi peluang bisnis. Misalnya ada yang mengatakan bahwa stroke itu akibat hipertensi. Berdasarkan itu dia menjual produk agar hipertensi itu dapat dihilangkan dengan narasi-narasi yang salah. Seperti dia katakan bahwa hipertensi itu tidak dapat terdeteksi, karena itu harus disolusi dengan produk yang ditawarkan. Padahal menurut saya hipertensi itu dapat diprediksi. Ketika kita berdebar-debar itu artinya tensi kita naik. Orang yang jantungan ketika dia berdebar tensinya naik. Di terik matahari tensi kita naik. Ketika kita lapar kita naik tensi kita. Ketika kita sehabis olahraga atau bekerja keras tensi kita naik. Itu otomatis. Jadi narasi itu salah, ya kan? Narasi itu bertentangan dengan konsep civil society karena niatnya adalah untuk menjual produk. Padahal hipertensi itu bisa dideteksi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana agar ketika orang membuat organisasi, membuat lembaga, membuat komunitas, maka komunitas itu haruslah yang menunjang kepentingan orang stroke, bukan mencari peluang di situ. Karena kalau mencari peluang di situ, maka kasihan orang-orang stroke menjadi korban. Jadi civil society, saya katakan sekali lagi, tiga komponen dasar untuk berdirinya sebuah masyarakat modern yang berperadaban, yaitu state capital atau modal negara, pemerintahan, finance capital atau dunia usaha, kemudian modal sosial adalah lembaga-lembaga yang menunjang kebutuhan-kebutuhan sosial yang mungkin tidak terjangkau oleh pemerintah, yang mungkin pemerintah lemah di dalam penanganannya, maka organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan ini berada di tengah untuk membantu memberikan solusi, bukan menjadi beban, bukan mencari peluang bisnis itu. Jangan sampai begini terjadi. Kita berjuang untuk orang-orang stroke, tapi kita berjuang pula untuk menawarkan produk kita. Itu tidak elok. Jadi semangatnya adalah semangat idealisme. Bagaimana kita agar orang-orang stroke ini bisa pulih kembali, agar jangan orang sampai terkena stroke. Itulah perjuangan kita. Jadi civil society atau organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan, lembaga-lembaga sosial yang terkait stroke haruslah berada di barisan terdepan untuk memberikan solusi, bukan menjadi beban baru dengan menawarkan produk-produk yang baru berdasarkan asumsi, baru berdasarkan penelitian, belum sampai kepada fakta. Karena fakta, saya sudah menemukan fakta. Saya sebagai aktivis stroke, sebagai motivator pulih stroke, sudah menemukan fakta di lapangan bahwa orang terkena stroke itu akibat beban pikiran, dan ketika itu fisik dan mental terlalu lelah, terlalu capek, saat itulah orang terkena stroke. Makanan itu pada porsi nomor berikutnya, karena makanan itu apabila dibakar kalorinya, dia akan menjadi HDL, menjadi kolesterol baik dan baik bagi tubuh kita. Persoalannya apabila tidak dibakar kalorinya, itu yang menumpuk, yang menyebabkan menjadi kondisi objektif. Kondisi subjektifnya adalah ketika kita mempunyai beban pikiran dan terlalu capek, bertemu dengan kondisi objektifnya, yaitu makanan-makanan lemak jenuh yang menumpuk di tubuh kita yang menjadi kolesterol jahat. Itulah yang kemudian menjadi stroke. Nah, disinilah sahabat, saya ingin menekankan tentang konsep civil society. Ketika kita ingin berpartisipasi, bersihkan dulu jiwa kita. Jangan kita
ingin berjuang untuk mensolusi orang-orang stroke, tetapi kita juga menjual produk kita. Itu ambivalen, ambigu, jadi membingungkan. Mari kita bangun civil society stroke di Indonesia dengan baik. Sekian sahabat untuk tema ini, sampai bertemu kembali di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.